Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Yang kemarin kalian sudah PH tentang gaya dan gerak. Nah, sebuah gaya dan gerak itu pasti membutuhkan energi. Lanjutannya kali ini pelajaran IPA-nya adalah kalian belajar tentang bab energi. Ada yang tahu? Apa itu energi? Nah, energi adalah, kalau masih bertanya-tanya, nah, dalam benak kalian, apa sih energi itu? Nah, kita bahas untuk hari ini ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Jadi ada sumbernya untuk menghasilkan sebuah energi. Tetapi energi mengalami sebuah perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, tadi di atas disebutkan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat diciptakan. Nah, di sini ada beberapa contoh sumber energi. Di sini ada gambar orang yang sedang menjemur ikan dan menjemur baju. Itu sumber energinya dari matahari. Ada seorang anak yang di bawahnya itu orang sedang yang bermain tarik tambang. Nah, mereka energinya dari mana? Ya, dari tangan-tangan. Talinya itu bisa bergerak itu dari tangannya para pemain tersebut. Nah, dan di sini ada sebuah gambar, ada orang yang sedang mencolokkan listrik ya. Setiap hari kalian pasti menggunakan listrik ya di sekitar kalian. Nah, yang berikutnya ini ada sebuah gambar kincir angin. Nah, energi geraknya dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Jadi gerakannya memutar dari kincir angin itu dari gerak, energi gerak yang seperti baling-baling itu. Bisa dipahami sampai sekarang sumber energi itu dari mana saja? Baik, kita akan lanjutkan di berikutnya. Baik, tadi di atas kalian sudah melihat beberapa contoh dari sumber energi. Apa sih sumber energi itu? Sumber energi itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Nah, jenis sumber energi itu ada dua. Satu, energi primer. Energi primer itu berasal dari alam dan belum mengalami sebuah pengolahan atau diolah. Ya, jadi masih murni dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, energi sekunder. Energi sekunder itu adalah energi yang telah mengalami pengolahan dari energi primer. Nah, energi sekunder itu biasanya kalau kalian lewat pom bensin, ya, itu ada bensin, ada pertamax, ada pertalite, ada solar, itu awalnya dari mana? Dari gas alam, ya, yang diolah menjadi sebuah solar atau bensin. Dari sini sumber energi bisa difahami. Belajar berikutnya. Baik, tadi di atas sumber energi ada dua, ya, sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Di sini Ustazah tuliskan contoh sumber energi. Sumber energi primer itu ada sinar matahari, angin yang ada di sekitar kita, air yang membuat kita untuk minum, untuk mandi, dan lain sebagainya. Ada makanan, bahan bakar fosil. Nah, untuk contoh sumber energi sekunder itu ada listrik dan olahan bahan bakar. Ya, silakan dicatat. Baik.
tadi di atas contoh sumber energi, ini ada gambar matahari ya di sebelah kanan. Matahari itu adalah sumber energi yang sangat energi panas dan cahaya yang terbesar di bumi ya. Eh, kalau kalian lihat matahari di pagi hari itu rasanya gimana? Panas sekali ya. Tetapi karena dengan panasnya itu bisa menyehatkan ketika dilakukan di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 9. Itu sehat karena tubuh kita itu membutuhkan vitamin D itu matahari. Kalau kalian melakukan berjemur ketika di siang hari jam 12 sampai jam 1, itu pasti kalian akan merasakan wah panas sekali ya. Iya, karena memang matahari energi panas yang terbesar di bumi. Tidak ada yang lain selain matahari. Dan energi cahaya matahari itu banyak sekali dimanfaatkan untuk menjemur pakaian, membuat garam, menjemur ikan, dan lain sebagainya. Nah, tadi contoh sumber energi primer adalah matahari. Ini Ustazah memberikan contoh energi, salah satu contoh energi sekunder yaitu listrik ya. Listrik itu banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalau kalian setiap hari menggunakan listrik itu tanpa ada listrik, kira-kira kalian gimana? Pasti akan merasakan kebingungan ya. Wah, gelap sekali. Nah, seperti itu. Nah, listrik adalah sumber energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi yang lain. Nah, ketika beraktivitas, kita bisa melihat bagaimana kegiatan sehari-hari kita itu ternyata mengandalkan keberadaan listrik, mulai dari menyetrika, mencuci, melihat TV, ngecas HP, menyimpan makanan, kulkas. Nah, urusan pekerjaan atau pengerjaan tugas sekolah pasti akan menggunakan laptop, komputer, itu juga akan mengandalkan arus listrik. Sehingga kalian harus hemat listrik supaya energi yang kita pakai itu tidak terbuang sia-sia. Nah, tadi di atas kalian sudah belajar contoh dari energi sekunder. Di sini energi berdasarkan ketersediaan alam itu juga ada dua, energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam dan digunakan secara terus-menerus. Contoh, ada angin dan matahari yang kita rasakan setiap hari. Terus yang kedua, energi tak terbarukan adalah energi yang tidak selalu tersedia oleh alam. Contohnya minyak bumi dan batu bara. Kenapa tidak tersedia oleh alam? Karena namanya minyak bumi, batu bara, gas alam, nikel, dan lain sebagainya itu pasti akan terbatas ya, karena jumlahnya sedikit dan banyak orang yang menggunakan sehingga pasti tidak selalu tersedia. Dari sini ada pertanyaan dari energi berdasarkan ketersediaan alam. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Baik, tadi kalian sudah belajar energi berdasarkan ketersediaan alam. Nah, ini Ustazah sampaikan kembali bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya, ada energi panas, energi gerak, ya seperti sepeda, energi listrik, ya yang mencolokkan listrik tadi. Energi alternatif itu adalah pengganti bahan bakar fosil. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari, ada energi alternatif.
Nah, tadi ada energi alternatif ya. Energi alternatif itu digunakan untuk pengganti bahan bakar fosil. Energi alternatif umumnya tidak mencemari lingkungan karena zat-zat buangannya yang berbahaya bagi lingkungan. Di sini contohnya energi alternatif itu ada 1, energi air, kedua energi angin, 3, energi panas bumi, yang keempat energi matahari, yang kelima energi biomasa. Bisa dilihat di halaman 81 ya. Baik. Lanjutnya dari sini tentang energi ada pertanyaan. Nah, mulai dari awal, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Akan tetapi, energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, di sini dari bentuk ke bentuk yang lain, contohnya ada anak yang bermain sepeda, melakukan energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Ada contoh energi listrik ya, yang tadi ada listrik yang stop kontaknya dicolokkan, berubah menjadi energi panas ya, contohnya adalah setrika, seperti itu. Nah, jadi nanti kalian bisa membaca kembali bukunya mulai dari halaman 76 sampai 83. Itu adalah bab energi. Nanti kalau seandainya kalian tidak paham bisa menghubungi ustadzahnya masing-masing di kelas kalian masing-masing. Baik, Ustadzah akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan tentang bab energi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalian sudah belajar hari ini. Nah, setelah kalian simak materi energi, silahkan siapkan buku tulisnya dan buku paket IPA. Yang kedua, silahkan catat yang menurut kalian penting. Kemudian setelah kalian catat, kamu foto dan kamu kirimkan ke Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap jaga protokol kesehatan, jangan keluar rumah, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, selamat belajar hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.